Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Kabar Sukacita ini sangat istimewa untuk gereja. Karena apa? Lewat yanya Maria, maka karya keselamatan Allah dimulai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka pantas kalau kita di Hari Raya Kabar Sukacita ini, kita juga mari bersama Bunda Maria, kita belajar untuk seperti Bunda Maria. Bunda Maria yang begitu dekat dengan Bapanya, dengan Allahnya, maka ketika dia itu didatangi malaikat Gabriel, dan kita tahu saudara-saudara terkasih, kabar sukacita ini sekaligus juga menjadi kabar yang betul-betul sangat berat. Karena apa? Karena Bunda Maria di usia remajanya, dia diberi tanggung jawab yang begitu luar biasa, begitu berat, termasuk konsekuensinya kalau dia menerima kabar sukacita ini. Nah, saudara-saudara terkasih, apa kira-kira konsekuensi Maria, si remaja itu yang siap menerima dan menjalankan kehendak Bapanya? Konsekuensinya tidak main-main, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka ketika dia mengatakan, "Ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," konsekuensinya apa, saudaraku? Pertama, dia menerima konsekuensi hamil. Seorang remaja hamil ini bukan hal yang main-main, saudara-saudara terkasih. Maka aib akan menimpa dia. Kemudian bagaimana orang tuanya pasti juga akan menolaknya. Bagaimana dengan masyarakat dan tradisi Yahudi? Anda tahu, tradisi Yahudi itu kalau mendapati seorang gadis, kemudian dia hamil, tidak ada pasangannya, tidak ada suaminya, hukumannya apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati. Luar biasa, saudara. Bunda Maria berani mengambil risiko kematian dan nyawanya. Untuk apa? Untuk karya keselamatan yang ditawarkan Tuhan baginya. Maka ini yang harus kita renungkan bersama. Keberanian Bunda Maria untuk mengambil risiko dengan menerima tugas perutusan dari Bapanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang patut kita rayakan. Karena apa? Inilah kabar sukacita yang diterima oleh Maria, dan ini menjadi kabar sukacita untuk dunia. Dan kabar sukacita yang kita terima ini risikonya adalah apa? Nyawa dari Sang Bunda Maria. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang harus digarisbawahi dalam perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Mari kita belajar dari Bunda Maria dari sisi ini. Berani mengambil risiko ketika kita diminta oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Karya perutusan Allah tidak akan pernah menghancurkan pribadi, tetapi karya perutusan Allah akan membesarkan seorang pribadi, dan pribadi itu akan semakin terhormat di mata Allah. Kesetiaan Bunda Maria dan yanya Bunda Maria menjadikan Maria pantas untuk diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Itulah yang didapat dari kesetiaan dan jawaban Bunda Maria. Maka mari saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengundang kita semua tanpa terkecuali, Anda dan saya, untuk belajar dari Bunda Maria, berani mengambil risiko dan berani untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, karya keselamatan yang ditawarkan Tuhan untuk kita apa? Sangat sederhana. Kalau Anda dalam keluarga, seperti Bunda Maria ada di dalam keluarga, kita dipanggil juga di dalam keluarga untuk apa? Membawa sukacita, mengambil risiko untuk membawa sukacita di dalam keluarga.
Nah, beranikah kita? Kalau kita sebagai seorang ayah, seorang papa, seorang suami mengambil risiko untuk mengatakan, ya, saya akan mengambil karya keselamatan Allah di tengah keluarga saya. Berarti Anda harus menjadi apa? Kabar sukacita. Dengan ya Anda untuk mendampingi istri, mendampingi anak-anak. Begitu juga para istri dan begitu juga anak-anak. Ini panggilan. Kita dipanggil seperti Bunda Maria. Mari, saudara-saudari yang terkasih, kita ambil bagian dalam karya perutusan Allah, dalam karya keselamatan Allah. Dan keselamatan itu ada dan terjadi di mana? Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam masyarakat, di dalam dunia. Saat ini dunia juga sementara terluka karena serangan Rusia ke Ukraina. Apapun alasannya, perang itu melukai manusia, melukai hati kita, melukai dunia. Maka saat ini juga kita dipanggil, yuk bersama-sama kita bukan menghadirkan perang, luka, kedengkian, kebencian, tapi hadirkan sukacita yang adalah ekspresi dari iman. Karena iman itu akan mengekspresikan sukacita. Sebagaimana Bunda Maria hari ini menerima kabar sukacita dan dia berbagi untuk kita. Semoga Anda dan saya menjadi kabar sukacita, tapi sekaligus kita juga mampu memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menanti jawaban ya Anda untuk menjadi kabar sukacita.